all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Apakah sekte tubuh benar-benar menakutkan? Wang Dong bertanya dengan ragu. Ma Xiaotao mengangguk dengan serius dan berkata, mereka sangat menakutkan. Tidak banyak yang bisa disebutkan dalam nafas yang sama dengan Akademi Shrek di benua Douluo. Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul adalah salah satu dari mereka yang bisa. Mereka mewakili kemampuan tertinggi Kekaisaran Bulan Matahari. Kalian semua adalah murid inti akademi sekarang, dan seharusnya tidak menjadi masalah bagi kalian semua untuk memasuki halaman dalam di masa depan. Saya pikir tidak apa-apa jika saya memberitahu kalian semua. Ada tempat yang disebut Paviliun Dewa Laut di Pulau Dewa Laut Akademi Shrek kami. Para penatua di akademi kami tinggal di sana, termasuk penatua Suan. Itu juga organisasi di akademi kami dengan otoritas dan kekuasaan tertinggi. Bahkan 4 wakil dekan saat ini memegang sedikit otoritas di Paviliun Dewa Laut. Ada pepatah di dunia master jiwa bahwa ada 3 kekuatan kuat di benua Douluo. Salah satunya adalah Illustrious Virtue Hall Academy Sun Moon Imperial Soul Engineering. Lain adalah Paviliun Dewa Laut Akademi Shrek kami. Yang terakhir adalah Sekte Tubuh. Apakah ada yang tahu mengapa Paviliun Dewa Laut didirikan? Petik 2. Penampilan tubuh sekte pernah menyebabkan bencana besar. Shrek Academy mencoba melawan mereka, tetapi kami kalah. Petik 2. Akademi Shrek juga terbang tinggi pada saat itu. Tapi sekte tubuh bahkan lebih kuat. Untuk melawan mereka, Akademi tidak punya pilihan selain memanggil kembali banyak siswa peringkat atas mereka, dan mendirikan Paviliun Dewa Laut. Akademi mengumpulkan semua kekuatannya untuk mengalahkan sekte tubuh, dan berhasil menghindari bencana. Sejak kejadian itu, sekte tubuh menyembunyikan diri, dan tidak pernah membuat gerakan lebih lanjut. Petik 2. Huo Yuhao tertegun ketika dia bertanya, bukankah tubuh sekte akan sama seperti Tuan Jiwa Jahat jika mereka mengancam benua? Mengapa Tuan Jiwa tidak bekerja sama untuk berurusan dengan mereka? Petik 2. Ma Xiaotao menggelengkan kepalanya dan menjawab, sekte tubuh dan Tuan Jiwa Jahat berbeda. Mereka tidak baik atau jahat, dan mereka melakukan hal-hal untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Mereka juga sangat mendominasi, dan dengan demikian mereka tidak terlalu populer di antara yang lain di benua itu. Tetapi mereka memang menyumbangkan sesuatu yang positif ke benua itu sebelumnya. Namun, sangat sedikit orang yang tahu tentang itu. Hampir tidak mungkin untuk menyingkirkan sekte tubuh. Dikatakan bahwa di mana mereka berada adalah momok bumi. Sangat mudah untuk bertahan, dan sulit bagi orang lain untuk menyerangnya. Tanpa 3 kali kemampuan body sek, hampir tidak mungkin menembus pertahanan mereka. Dan seberapa sulitkah untuk mengumpulkan kekuatan yang lebih dari 3 kali kemampuan mereka dan mau mengorbankan dirinya sendiri? Huo Yuhao tidak pernah berharap sekte tubuh menjadi begitu kuat. Tidak heran mereka tidak takut dengan Shrek Academy. Ma Xiaotao melanjutkan, mengatakan, file-file rahasia di akademi merekam kembali penampilan body sek sekali lagi. Kadang-kadang, anggota mereka juga akan muncul di benua itu. Tapi mereka tidak menyebabkan kegemparan besar. Apakah Anda tahu bencana besar apa yang hampir terjadi pada sekte tubuh? Kalian semua akan menyadari betapa kuatnya mereka begitu saya jelaskan. Petik 2. Saat itu, hampir 40 anggota sekte tubuh menyelinap ke hutan Stardow dan membunuh 700.000 jiwa-jiwa. Hal ini menyebabkan keributan besar di antara binatang buas di hutan Stardow, dan mereka bergegas keluar dari hutan dalam upaya untuk melakukan serangan terhadap kami.
Ini hampir menyebabkan bencana. 4 binatang buas besar dari hutan Stardew bekerja sama untuk menyerang kota Shrek. Alasan mengapa kami berhenti bertarung dengan Sekte Tubuh adalah karena mereka bergabung dengan kami untuk melawan serangan binatang buas. Itu juga selama waktu itu kami menemukan bahwa Sekte Tubuh berada di atas kami dalam hal kemampuan keseluruhan. Gelombang binatang buas yang menyerang terjadi selama 1 tahun, sampai akademi mulai menarik kembali siswa. Setidaknya puluhan desa dibantai pada waktu itu. Akhirnya, kami mencapai kompromi dengan Sekte Tubuh, dan pemimpin mereka saat itu bersumpah untuk tidak memasuki hutan Stardew untuk memburu binatang buas jiwa ratus ribu tahun lagi. Ini mengakhiri malapetaka. Namun, binatang buas di hutan Stardew marah, dan penguasa jiwa lebih sering bertemu dengan makhluk buas yang kuat ketika mereka memasuki hutan Stardew selama 500 tahun ke depan. Huo Yuhao fokus dan mendengarkan. Dia kagum bahwa Four Great Savage Beasts sebenarnya ada di hutan Stardew. Suara Skydream Ichewong terdengar pada saat ini. Aku juga tahu tentang ini. Saya juga terjebak di hutan. Binatang buas yang dia sebutkan adalah orang-orang yang memenjarakan saya. Tapi mereka seharusnya tidak menjadi makhluk terkuat di hutan Stardew. Itu karena saya mendengar mereka menyebutkan kehadiran menakutkan yang tidur di bawah hutan Stardew. Mereka menyebut hal ini sebagai pemimpin mereka. Saya tidak yakin tentang penanaman benda ini, tetapi mereka mengorbankan setidaknya setengah dari kekuatan jiwa saya kepada pemimpin mereka dengan menggunakan beberapa ritual khusus. Pemimpin itu pasti sangat kuat. Dari perkiraan saya, budidaya itu harus menjadi yang terbesar di antara semua binatang jiwa di benua itu. Aku takut hanya hegemon di lautan yang bisa menandinginya. Permaisuri Es tampaknya sangat tertarik ketika mereka membicarakan hal ini. Ya, saya mendengar Ratu Salju menyebutkan sebelumnya bahwa Stardew Forest adalah tempat paling menakutkan di benua itu. Dia memperingatkan saya untuk tidak memasukinya dengan mudah. Di sana, ada seseorang yang lebih kuat darinya. Petik 2. Bukan hanya satu. Huo Yuhao ngeri. Dari evaluasi Ice Empress dan Skydream Ichewong, itu pasti Beast Soul Transcendent yang telah dibudidayakan setidaknya 500.000 tahun. The Stardew Forest sebenarnya sangat menakutkan. Dia berani memasuki hutan untuk berburu binatang buas bahkan sebelum dia memiliki cincin jiwa. Dia memang sangat naif waktu itu. Ma Xiaotao berkata, ambivalensi tubuh sekte terhadap kebaikan dan kejahatan memang memusingkan. Tapi bukan berarti kami tidak ingin menyelesaikannya saat itu. Karena fakta bahwa mereka berusaha memperbaiki kesalahan mereka, jelaslah untuk melihat bahwa mereka tidak terlalu jahat. Juga, itu akan menjadi bencana jika kita melawan sekte tubuh. Benua matahari bulan telah diikat oleh benua Douluo kita selama 1000 tahun, dan bahkan memiliki kecenderungan untuk melakukan serangan balik terhadap kita. Petik 2. Karena itulah konferensi yang diadakan di Sigat Pavilion memutuskan bahwa akademi kita harus menyelesaikan perselisihan kita dengan sekte tubuh melalui kompromi. Petik 2. Jiang Nanan sedikit kesal ketika dia berkata, lalu rakyat jelata mati sia-sia. Ma Xiaotao meliriknya sebelum menjawab, maaf, saya tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Anda ini. Saya hanya dapat mengatakan bahwa akademi kami melakukan apa yang kami bisa. Kami menghentikan gelombang binatang buas dari Great Stardew Forest dan menyelamatkan setidaknya puluhan ribu rakyat jelata. Kami juga menyelesaikan perselisihan kami dengan sekte tubuh untuk melestarikan kekuatan kami untuk melindungi benua. Tapi saya tidak yakin dengan situasi terperinci. Petik 2. Jiang Nanan terdiam, tapi jelas bahwa dia tidak suka kompromi itu dari pandangan kebencian di matanya. Su Sanxi berjalan untuk menepuk bahunya, tetapi Jiang Nanan mengangkat bahunya dengan paksa. Ma Xiaotao berkata kepada Huo Yuhao, saya tidak berpikir tubuh sekte akan berani melakukan apapun dengan penatua Suan di sini. Tetapi Anda harus tetap berhati-hati. Mulai sekarang, jangan tinggalkan hotel sendirian. Anda harus bepergian bersama kami semua. Semuanya akan baik-baik saja ketika kita kembali ke akademi.
Terlepas dari seberapa kuat sekte tubuh, mereka tidak akan berani datang ke Akademi Shrek. Petik 2. Baik, Huo Yuhao menjawab dengan tergesa-gesa. Ma Xiaotao melihat ekspresi yang agak aneh dari yang lain dan berkata, apakah kalian semua tertarik dengan hubungan kita? Dengarkan baik-baik sekarang. Yuhao akan menjadi adik laki-lakiku mulai sekarang. Dia tidak akan berbeda dari adik kandung saya. Itu dia. Baiklah, kalian semua bisa kembali ke kamarmu sendiri untuk berkultivasi sekarang. Petik 2. Semua orang pergi kecuali Ma Xiaotao dan Wang Dong, yang tetap di kamar Huo Yuhao. Ma Xiaotao bingung ketika dia melihat Wang Dong. Dia bertanya, mengapa kamu tidak pergi? Wang Dong mendengus dan bertanya, mengapa kamu tidak pergi? Ma Xiaotao berkata, aku punya sesuatu untuk dikatakan pada Yuhao. Wang Dong mengangkat dadanya dan berkata, saya ingin berkultivasi dengannya. Apakah kamu tidak tahu bahwa kita adalah mitra keterampilan jiwa fusi bela diri? Jiwa bela diri kita hampir sempurna kompatibel. Kami akan mencapai kesuksesan lebih cepat jika kami berkultivasi bersama. Petik 2. Ma Xiaotao mengerutkan alisnya dan berkata, oke, kalau begitu kamu bisa tetap di sini. Anda mengatakan bahwa Anda bahkan lebih tampan daripada seorang gadis sebagai seorang pria. Berhati-hatilah untuk menjadi banci. Petik 2. Kamu, Wang Dong sangat marah. Tapi dia sepertinya memikirkan sesuatu ketika bola matanya berputar, yang menyebabkan kemarahannya menghilang. Dia duduk dan tetap diam setelah dia mendengus. Ma Xiaotao berkata kepada Huo Yuhao dengan suara rendah, adik laki-laki, masalah ini tentang sekte tubuh cenderung lebih merepotkan daripada yang Anda bayangkan. Kalau dipikir-pikir, bakat yang Anda tampilkan terlalu luar biasa. Selain itu, Anda masih muda, dan lebih mudah untuk membentuk Anda. Tidak heran body sek tergoda, dan bahkan mengirim seseorang untuk menonton seluruh turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan. Huo Yuhao berkata, kakak perempuan, jangan khawatir. Tidak ada yang salah dengan Penatua Suan di sekitar. Petik 2. Ma Xiaotao mengerutkan alisnya dan berkata, kamu tidak mengerti sekte tubuh. Mereka mampu menggunakan apapun untuk mencapai tujuan mereka. Karena mereka memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan mereka, itu membuat mereka lebih menakutkan. Saya tinggal di sini untuk memperingatkan Anda untuk tidak melawan jika sekte tubuh mencoba untuk menculik Anda. Ikuti saja mereka. Sekte tubuh sangat melindungi anggota mereka sendiri. Mereka menghargai bakat Anda, tetapi saya tidak berpikir mereka akan membahayakan Anda. Petik 2. Huo Yuhao tidak berharap Ma Xiaotao mengatakan sesuatu seperti ini, dan dia dengan tegas menjawab, kakak perempuan, saya tidak akan bergabung dengan sekte tubuh bagaimanapun juga. Ma Xiaotao tertegun. Adik, jangan berpikir seperti itu. Meskipun Anda adalah bagian dari Shrek, kami adalah akademi, bukan sekte. Tidak ada yang akan benar-benar membatasi Anda. Bahkan jika akademi memiliki harapan tinggi untukmu, keselamatanmu adalah yang paling penting ketika datang ke saat kritis. Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kakak perempuan. Semua yang saya miliki sekarang diberikan kepada saya oleh akademi. Saya anggota Akademi Shrek, dan saya bersedia berjuang untuk kemuliaan Shrek. Shrek adalah rumahku. Tidak peduli seberapa kuat sekte tubuh, jelas bahwa mereka tidak cocok untukku dari perilaku mereka. Saya seorang yatim piatu, dan tidak memiliki sanak keluarga. Akademi adalah rumah saya. Melihat tatapan tegas di matanya, Ma Xiaotao tidak bisa menahan diri untuk berpikir, anak ini benar-benar imut. Tidak heran para tetua Paviliun Dewa Laut mengadakan konferensi untuknya. Mungkin penampilan Penatua Suan bukanlah suatu kebetulan. Ma Xiaotao berdiri dan berkata, Yuhao, aku senang karena keterikatanmu dengan Shrek. Tetapi Anda harus ingat bahwa segala sesuatu hanya mungkin jika Anda hidup. Anda tidak bisa terlalu keras kepala sebagai pribadi. Seorang pria hebat perlu tahu kapan harus menyerah dan kapan tidak. Petik 2. Setelah berbicara,
dia melirik Wang Dong sekali lagi sebelum meninggalkan kamar Huo Yuhao. Wang Dong mengikutinya ke pintu dan menegaskan otoritasnya saat dia menutupnya. Huo Yuhao berkata, "Wang Dong, kembali dan istirahat dulu. Aku akan menemukanmu nanti." Petik 2. Oh, apakah kamu takut? Saya sebenarnya setuju dengan kata-katanya bahwa menjaga hidup Anda lebih penting. Jika sekte tubuh menculikmu, jangan keras kepala. Wang Dong berkata dengan cemas. Huo Yuhao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apa yang perlu ditakutkan? Tidak ada yang menakutkan dengan Penatua Suan di sekitarnya. Saya tidak pernah memikirkan body sex selama ini. Siapa yang bisa memprediksi masa depan? Hanya saja saya mendapatkan beberapa pengalaman dan mengembangkan beberapa pemikiran terhadap alat jiwa setelah melihat kinerja Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Saya perlu waktu untuk memikirkan semuanya, tetapi saya akan menemukan Anda nanti. Jangan terlalu banyak berpikir. Petik 2. Ini, Wang Dong sedikit marah ketika dia menggeram. Kau menganggap niat baikku sebagai jahat. Pergi dan berpikirlah perlahan. Setelah selesai, dia membuka pintu dan pergi. Dia bahkan menutup pintu dengan cukup keras. Huo Yuhao menyentuh hidungnya dan merasa seolah musibah yang tak terduga telah tiba. Penampilan tubuh sekte tidak benar-benar menggerakkan perasaannya banyak. Tapi seperti kata Mas Xiao Tao, setidaknya ada satu hal yang dia tidak perlu takut, tidak peduli apapun taktik yang digunakan sekte tubuh di masa depan. The sekte tubuh ingin membawanya dan tidak menyakitinya. Apa yang membuatnya takut? Dia lebih fokus pada awal final. Setelah menyaksikan kekuatan luar biasa Marulong hari ini, ia tidak yakin mereka akan menang. Ini juga pertama kalinya dia melihat bagaimana Marulong begitu menakutkan dengan penggunaan alat jiwa. Murid Huo Yuhao berubah keemasan saat dia berdiri, dan dua dari cincin jiwanya diam-diam muncul. Warna emas redup di tengah-tengah putih adalah cincin jiwa Sky Dream Ichewom, sedangkan cincin jiwa ungu yang lebih gelap adalah tiruan dari keterampilan jiwa keduanya. Peningkatan kemampuannya menyebabkan beban pada dirinya meningkat sangat besar. Sky Dream Ichewom terus melepaskan kekuatan yang telah disegel untuk meningkatkan kekuatan cincin jiwanya, seperti yang telah dia sebutkan sebelumnya. Kekuatan cincin jiwa keduanya adalah sekitar 5.000 tahun sekarang. Sayang sekali hanya ada 2 dering. Huo Yuhao mengepalkan tangannya. Yang paling dibutuhkannya sekarang adalah akumulasi waktu. Dia menanggalkan pakaian luarnya dan duduk bersila di tempat tidur. Dia tidak bermeditasi, tetapi mengingat kinerja Marulong sebelumnya. Seiring dengan pemahamannya sendiri tentang alat jiwa, ia memahami strategi alat jiwa itu. Bintang Luo City, sebagai ibu kota Star Luo Empire, sudah penuh sesak selama beberapa hari. Kepadatan di kota berarti setiap jalan dipenuhi orang. Semifinal dari Continental Advanced Soul Master Academy turnamen duel jiwa sudah berakhir. Setelah semifinal berakhir, antrian sudah terbentuk di Star Luo Plaza. Beberapa bahkan mengantri selama 2 hari 2 malam berturut-turut karena mereka ingin menyaksikan final turnamen. Ini adalah satu hal yang mungkin mereka raih selama sisa hidup mereka. Selain itu, final akan dilakukan secara keseluruhan dalam 1 hari bahkan, meskipun itu dibagi menjadi chapter tim, chapter individu dan pertarungan 2-2-3. Ini benar-benar peristiwa yang mengasyikkan, dan layak untuk menontonnya, walaupun mereka harus menanggung penderitaan sekarang. Kekaisaran Luo Star juga telah mengerahkan 10.000 pasukan elit lagi untuk menjaga ketertiban di kota. Semua toko di kota itu memperpanjang jam operasinya juga. Untuk mengakomodasi kenaikan mendadak populasi kota, berbagai jenis sumber daya dipindahkan dari kota-kota besar di sekitarnya. Dalam sekejap, Star Luo City telah mencapai keadaan ramai yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tanpa ragu, manfaat ekonomi bagi Kekaisaran Luo Star yang dibawa oleh turnamen itu tak terukur. Tidak heran banyak kerajaan bersaing untuk menjadi tuan rumah turnamen, tetapi akhirnya harus mencapai kompromi, sehingga turnamen diadakan oleh negara yang berbeda setiap saat. 2 finalis, Shrek Academy dan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy,
mewakili kekuatan terkuat di benua itu. Ada sejumlah besar antisipasi untuk final. Namun, Akademi Teknik Sun Moon Imperial Seoul kemungkinan untuk mengalahkan Akademi Shrek di pasar gelap karena lineup lemah Akademi Shrek. Mereka diberi kemungkinan 65% untuk menang, dibandingkan dengan peluang Shrek Academy 35%. Namun, tidak ada yang akan percaya bahwa Akademi Shrek akan kehilangan begitu mudah. Bahkan Sun Moon Imperial Seoul Engineering Academy juga berpikiran demikian. Setelah semua, siswa Akademi Shrek semua dipenuhi dengan potensi. Tidak ada yang tahu kekuatan apa yang akan mereka tunjukkan, atau apakah mereka punya trik lagi di lengan baju mereka. Di chapter sebelumnya, mereka sudah menyajikan penampilan mengejutkan beberapa kali. Di final, mereka pasti akan memberikan segalanya untuk melindungi kemuliaan Shrek Academy. Karena itu sulit untuk memprediksi apa hasilnya. Cuaca hari ini tidak terlalu baik. Ada awan suram, dan kabut redup bahkan menutupi kota Star Luo. Hujan gerimis turun sesekali dan membawa rasa dingin ke kota yang megah ini. Namun, kehangatan dan gairah penonton tidak jatuh bahkan dengan rasa dingin yang melanda kota. Final turnamen duel Master Jiwa Kontinental Elite tingkat lanjut Elite akan segera dimulai. Pertempuran pamungkas akan segera dimulai. Saat ini, kedua tim sedang dalam perjalanan menuju Star Luo Plaza. Pasukan dikerahkan di sepanjang jalan untuk menahan orang-orang yang berteriak dan meneriakkan nama mereka. Banyak dari mereka yang tidak dapat masuk ke Star Luo Plaza berkumpul di tepi jalan untuk melihat dari dekat kedua anggota tim. Ling Luochen berada di tengah-tengah tim Akademi Shrek, dan sesekali mengangkat kepalanya ke langit. Wajahnya yang cantik beriak dengan semburat kebahagiaan. Karena dia mengendalikan elemen es, cuaca suram yang menandakan kemungkinan hujan tidak diragukan lagi sangat bermanfaat baginya. Selain itu, dia juga dibantu oleh Huo Yuhao. Wang Yan telah membahas strategi mereka kemarin dan membuat penyesuaian lebih lanjut untuk memperhitungkan cuaca hari ini. Semua orang sangat gugup karena final mendatang. Namun, tak terhindarkan mereka akan merasa seperti itu. Shrek Academy bukan satu-satunya yang gugup. Siswa Akademi Teknik Sun Moon Imperial Seoul bahkan lebih gugup. Ini adalah yang paling dekat yang pernah dimiliki akademi mereka untuk memenangkan turnamen. Mereka sangat kuat, sementara jajaran tim Akademi Shrek relatif lebih lemah juga. Kesempatan semacam ini hanya datang sekali seumur hidup. Mereka lebih gugup karena mereka hampir menjadi juara. Bahkan Xiao Hongchen yang biasanya sombong sangat tegang sekarang. Kadang-kadang, dia akan mengintip anggota Akademi Shrek yang menghiasi karpet merah bersama mereka hari ini. Corak kompetitif dan rasa laparnya terusik saat dia melihat mereka. Meng Hongchen jauh lebih baik dibandingkan dengan kecemasan dan dengungan Xiao Hongchen. Tatapan Meng Hongchen mendarat pada Wang Dong. Dari samping, garis-garis wajah Wang Dong sangat halus. Meski masih muda, sosoknya sudah sangat ramping. Meng Hongchen mengamatinya dengan cara yang berbeda dari yang lain. Dia berpikir sendiri ketika melihat Wang Dong. Wow, bulu matanya sangat panjang. Mereka tidak hanya panjang, tetapi mereka juga dibesarkan. Mereka sangat cantik, dan bahkan lebih lama dari milik saya. Matanya biru kemerahan, dan ada daya pikat yang tak terlukiskan tentang dirinya. Dia berusia 12 tahun, 2 tahun lebih muda dari saya. Jiwa bela diri kembarnya juga dianggap. Dia sudah merasa agak panas di kepalanya saat dia berpikir sampai titik ini. Untuk beberapa alasan, dia terus memikirkan Wang Dong setelah dia mengobrol dengan dia hari itu. Bahkan Wang Dong tidak menyadari bahwa dia telah menyebabkannya mengembangkan naksir yang murni dan intens padanya. Karpet merah mengarah ke area istirahat sebelum berputar di sekitar arena. Di atas tembok kota di kejauhan, Kaisar Bintang Luo sudah memimpin para pejabat Kekaisaran Bintang Luo naik. Ini menunjukkan rasa hormatnya pada dua tim yang akan bersaing. Huo Yuhao sangat tenang sekarang. Wang Yan telah berbicara dengannya dan Wang Dong tadi malam untuk beberapa waktu sebelum dia pergi. Garis kompetitifnya tidak pernah setinggi sebelumnya.
Sementara kekuatannya tidak ada artinya dibandingkan dengan anggota tim lain dari kedua akademi, semuanya berubah dengan cepat dalam kompetisi. Dia ingin bersaing, dan haus akan kemenangan. Dia berharap untuk memajukan kejayaan Akademi Shrek dengan kerja kerasnya sendiri. Dia mengalihkan perhatiannya ke puncak tembok kota tanpa sengaja. Pada pandangan pertama, dia sudah bisa melihat Kaisar Bintang Luo, serta Putri Jiu Jiu di sebelah kirinya. Putri Jiu Jiu juga melihatnya, tetapi dia tidak tampak ramah. Detik berikutnya, tubuh Huo Yuhao tiba-tiba tersentak. Ketenangan yang dia pertahankan tiba-tiba diliputi oleh ketakutan. Itu adalah seorang pria paruh-baya yang tampaknya berusia lebih dari 30 tahun. Dia mengenakan baju besi emas, tetapi tidak ada helm. Ini mengungkapkan fitur wajahnya. Matanya cekung, dan pupil matanya melintas di mata birunya. Dia tampak agak kurus, tetapi dia memberikan perasaan yang kuat. Dia menawan, ulet, tinggi dan lurus, tetapi juga penuh energi saat dia berdiri di samping Star Luo Emperor. Itu dia. Bagaimana bisa Huo Yuhao tetap tenang saat melihat orang ini? Ya, Duke Harimau Putih yang melindungi perbatasan barat Kekaisaran Bintang Luo telah kembali ke putaran final. Bukan hanya karena ini adalah final turnamen, tetapi juga karena dia ingin melihat putra sulungnya bersaing. Karena Huo Yuhao melihat Duke Harimau Putih, Dai Yueheng secara alami melihatnya juga. Nyala api menyala di matanya saat dia melihat ayahnya, dan dia mengepalkan tinjunya. White Tiger Duke, Dai Hao, hanya sedikit mengangguk padanya. Dia mendorong Dai Yueheng menggunakan ekspresi di matanya. Karena Dai Yueheng telah memperlakukan ayahnya sebagai panutannya sejak masa mudanya, tampilan yang diberikan Dai Hao menyebabkan daya saingnya meningkat. Kecemasan sebelumnya yang dia rasakan sekarang hilang. Star Luo Emperor mengungkapkan senyum redup di wajahnya ketika dia melihat anggota tim dari kedua tim memasuki area istirahat. Dia mengangguk pada Duke Harimau Putih di sebelahnya. Diam, kompetisi akan segera dimulai. Yang mulia, tolong. Dai Hao berteriak dengan suara berat. Dia tidak menggunakan alat jiwa yang memperkuat suara, tetapi suaranya masih bergema jauh. Energinya yang kuat menyebar dari atas tembok kota seperti ini. Semua pasukan penjaga perdamaian mengangkat senjata mereka tinggi-tinggi dan berteriak, "Bunuh, bunuh, bunuh." Pada saat yang sama, seluruh Star Luo Plaza dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Pasukan penjaga perdamaian semua diliputi oleh semangat dan fanatisme. Di mata mereka, hanya ada komandan yang berdiri di atas tembok kota. Otoritas Duke Macan Putih di militer bahkan di atas Kaisar sampai batas tertentu. Kaisar Bintang Luo tidak senang karena ini. Dia terus tersenyum, sementara semua penonton tetap diam karena niat membunuh yang kuat. Star Luo Emperor tersenyum dan berkata, "Terakhir kali turnamen duel Master Akademi Jiwa Kontinental lanjutan diadakan di Star Luo City adalah 20 tahun yang lalu. Baik saya maupun Dai Hao hanya muda saat itu. Maju cepat 20 tahun, dan aku sudah menjadi penguasa sebuah kerajaan, sementara Dai Hao juga adalah komandan teratas di kerajaan. Kami akan menyaksikan pertempuran antara pemuda terkuat di benua itu. Saya merasa sangat bersemangat. Saya harap kedua tim dapat menyajikan kontes yang menarik untuk setiap penonton." Sesuai tradisi, pemenang turnamen ini akan diberikan 3 tulang jiwa dan 1 juta koin jiwa emas. Saya telah memilih 10 tulang jiwa yang paling luar biasa dari perbendaharaan kami untuk dipilih oleh pemenang. Saya ingin Dai Hao menjadi tuan rumah final hari ini, tetapi salah satu anggota tim Shrek Academy adalah putra sulungnya. Demi keadilan, wasit hari ini masih akan menjadi Heaven Fin Dou Luo. Petik 2. Tanpa basa-basi lagi, mari kita semua menonton pertempuran sejarah ini. Setelah Kaisar Bintang Luo selesai berbicara, seberkas cahaya melintas dari atas tembok kota. Itu muncul di tengah panggung di saat berikutnya. Itu Dou Luo Heaven Fin, Huang Jinsu. Namun, tubuhnya sedikit tersentak setelah dia mendarat di atas panggung. Dia mengalihkan perhatiannya ke area istirahat tanpa sadar. Tatapannya mendarat di tim Shrek.
Seorang penatua jorok yang membawa labu anggur tiba-tiba muncul di belakang mereka. Saat dia melihat Heaven Fin Douluo melihat ke atas, dia sedikit mencubit alisnya, sementara Huang Jinsu menjadi sedikit panik dan dengan cepat menoleh. Semua orang dari Shrek Academy dan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy menemukan kedatangan penatua yang jorok ini karena pandangan wasit. Penatua Suan, Anda di sini. Wang Yan berkata dengan heran. Penatua Suan mengeluarkan stik ayam lain dari suatu tempat dan menggigitnya. Dia berkata dengan tidak jelas, berikan saja instruksi apapun yang kamu miliki dan bersikaplah seolah aku tidak ada di sini. Tidak ada yang akan berani memainkan trik sejak saya di sini. Tanpa ragu, Taoti Douluo ada di sini untuk memegang benteng untuk Akademi Shrek. Setelah melihatnya, wajah para guru dari Sun Moon Imperial Soul Academy berubah. Mereka secara alami mengenali Penatua Suan. Menurut penelitian Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon, budidaya Taoti Douluo ini sudah di atas peringkat 97. Dia adalah yang terkuat di Akademi Shrek. Namun, ini adalah sebanyak yang mereka dapat temukan, karena paviliun Dewa Laut terlalu tertutup. The Heaven Fin Douluo juga mengenal Penatua Suan, jika tidak, dia tidak akan kehilangan ketenangannya. Namun, dia pulih dengan cepat, dan berkata dengan suara rendah, saya Huang Jinsu, wasit untuk final turnamen duel jiwa Master Akademi Jiwa Kontinental lanjutan. Saya akan mengumumkan aturan kompetisi. Petik 2. Meskipun kedua pihak sudah terbiasa dengan aturan, mereka masih harus diumumkan sebagai bagian dari protokol. Final akan dibagi menjadi chapter tim, putaran individu dan putaran 2-2-3. Sebuah tim harus memenangkan setidaknya 2 kemenangan untuk menjadi pemenang keseluruhan. Untuk putaran tim, setiap tim akan mengirim 7 anggota. Setelah putaran tim, setiap tim akan memiliki 1 kesempatan untuk mengubah anggota yang bersaing. Tidak ada peluang lebih lanjut yang akan diberikan. Dalam 2 putaran lainnya, 7 anggota yang bersaing tidak dapat diubah. Tim yang memenangkan 2 putaran kemudian akan dinobatkan sebagai juara. Kedua tim dapat melakukan apa yang mereka inginkan, dan wasit akan bertanggung jawab atas keselamatan semua orang. Setelah wasit berpikir bahwa suatu langkah tertentu adalah fatal, ia akan melakukan intervensi dan menghilangkan sisi yang kalah. Tetapi karena kondisi yang selalu berubah, wasit tidak dapat menjamin keamanan mutlak. Saya berharap bahwa kedua tim akan mengetahui batasan mereka. Saat ini, bersiaplah untuk mengirim anggota tim Anda ke panggung dalam waktu 1 menit. Petik 2. Ketika peraturan kompetisi diumumkan, suasana di Star Luo Plaza menjadi tegang. Para penonton menjadi sangat sunyi ketika mereka menunggu. Semua orang membelalakkan mata mereka. Meskipun kompetisi belum dimulai, mereka tidak mau ketinggalan apapun. Wang Yan berdiri dan berbicara kepada semua 10 siswa dari Akademi Shrek dengan suara yang dalam, ikuti strategi asli kami. Shrek akan menang. Petik 2. Shrek akan menang. 10 orang berdiri bersama dan meraung dengan suara bersatu, tekad. Wang Yan mengalihkan perhatiannya ke Ma Xiaotao dan Dai Yueheng dan mengangguk pada mereka. Mereka berdua juga mengangguk sebagai tanda terima kasih. Di sisi lain, anggota Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy juga berdiri dan mendengarkan strategi terakhir guru mereka. 1 menit berlalu dengan sangat cepat. Anggota dari kedua tim, silakan masuk ke panggung. The Heaven Fin Douluo terus mengawasi tepat waktu, dan tidak memperpanjang batas waktu bahkan sedetik pun. 7 anggota langsung berjalan keluar dari sisi Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Pertama, ada pemimpin tim, Marulong. Di belakangnya ada Xiao Hongchen dan Meng Hongchen. Mengikuti mereka adalah Michael, insinyur jiwa kelas 5 yang dilihat Huo Yuhao dan yang lainnya dalam pertandingan semifinal. 3 sisanya semua insinyur jiwa kelas 5 juga. Karena penampilan unik mereka, semua orang dari tim Shrek dapat mengenali 7 anggota dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. 3 yang terakhir adalah Xiao Xiafeng, Chen Fei dan Lin Xi. Selain Meng Hongchen, semua orang adalah laki-laki.
Tim Shrek tidak terkejut melihat ini. Itu karena ini adalah persis apa yang diharapkan oleh guru Wang Yan. Sejak awal turnamen, Wang Yan telah memantau Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon secara diam-diam. Baru kemarin, dia menceritakan semua yang telah dia kumpulkan dan analisis di Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon kepada semua orang dari Shrek. Dia bahkan datang dengan rencana terperinci. Kemenangan hari ini sangat tergantung pada taktik dan strateginya. Karena lawan mereka sudah berjalan menuju panggung kompetisi, Shrek Academy juga melakukan hal yang sama. Setelah semua orang memasuki ruang tunggu, 7 berjalan keluar. Namun, ini adalah pemandangan yang mengejutkan bagi para penonton dan Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. 7 dari Akademi Shrek adalah ketua tim, Ma Xiao Tao, wakil ketua tim Dai Yue Heng, Ling Luochen, Bei Bei, Su Sanqi, Jiang Nanan dan He Kaitu. Huo Yuhao dan Wang Dong, yang sama-sama berkontribusi besar di semifinal, tidak masuk dalam jajaran tim. Mereka duduk di ruang tunggu. Semua penonton yang awalnya diam mulai menjadi berisik. Meskipun Huo Yuhao dan Wang Dong tidak memiliki kultivasi yang kuat, mereka telah meninggalkan kesan mendalam di benak semua orang di putaran turnamen sebelumnya. Sejak Huo Yuhao meniru seorang kaisar jiwa dalam beberapa putaran pertama dan melepaskan cincin jiwa 600.000 tahun, ia berhasil menarik perhatian setiap penonton dengan metode yang mengejutkan itu. Di chapter selanjutnya, dia sangat efektif selama dia muncul. Contoh paling jelas dari ini adalah saat mereka melawan Jaski Academy, dan di semifinal melawan Star Luo Academy. Pasangan Huo Yuhao dan Wang Dong ini berhasil membalikkan keadaan pada beberapa kesempatan. Bahkan sampai sekarang, tidak ada yang tahu seberapa kuat mereka. Bagi mereka yang mengerti jiwa, mereka tahu bahwa mereka berdua memiliki jiwa bela diri kembar meskipun mereka hanya memiliki 2 dan 3 cincin masing-masing. Mereka bahkan memiliki keterampilan fusi jiwa bela diri. Meskipun budidaya mereka tidak tinggi, mereka masih sangat muda, dan mereka memiliki potensi besar. Mereka dapat sangat membantu tim mereka selama pertempuran, dan ini sangat jelas selama putaran tim. Tidak ada yang bisa memahami alasan mengapa tim Shrek tidak mengirim mereka berdua untuk putaran tim, termasuk tim Sun Moon Soul Academy. Karena ini, semua orang mengenakan ekspresi kaget di wajah mereka ketika mereka menyaksikan Huo Yuhao dan Wang Dong di ruang tunggu. Apakah ini cara baru untuk menang? Apa yang Shrek Academy lakukan? Wang Yan tanpa ekspresi saat dia duduk di ruang tunggu. Tidak ada yang tahu bagaimana perasaannya. Wang Yan sangat gembira di bawah penampilannya yang tenang. Ketika pertama kali memimpin tim Shrek ke Star Luo City, dia tidak percaya diri. Turnamen ini adalah cobaan besar bagi tidak hanya anggota tim, tetapi dia juga. Semakin jauh kompetisi berlangsung, semakin percaya diri yang ia peroleh, dan semakin banyak gagasan tentang taktik dan strategi yang ia kembangkan. Namun, Wang Yan tidak membuat terlalu banyak pengaturan rinci di putaran turnamen sebelumnya. Ini bahkan terjadi di semifinal. Apa alasannya? Itu karena dia mencoba untuk bersembunyi, membingungkan dan menyembunyikan kemampuannya dari lawan mereka.